khotbah yang mau saya sampaikan hari ini adalah tantangan Paskah. Ini sebenarnya disampaikan oleh Pak Paulus pada minggu pertama. Pak Paulus menyampaikan khotbah tentang Paskah. Pak Paulus menyampaikan dalam khotbah itu bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita semuanya melalui pengorbanan Paskah. Kita telah menerima pengorbanan Paskah dari Tuhan Yesus dan kemudian kita menjalani Paskah itu. Menjalani terus sampai akhir zaman, sampai kesudahan segala perkara, sampai segala sesuatu berakhir, sehingga tinggallah anak-anak Tuhan dengan kemuliaan yang diterimanya, dengan kasih sayang karunia Tuhan, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya hanya mau menambahi sedikit yang perlu kita mengerti di dalam masa Paskah kita. Jadi yang mengalami Paskah itu bukan hanya Tuhan Yesus saja, tetapi pada kita juga sebenarnya menghadapi masa-masa sulit. Saya menamakan masa-masa Paskah ya. Itu masa-masa sulit, yaitu di mana kita sudah menerima iman dari Tuhan Yesus, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi kita tinggal menjalaninya sampai ke akhir zaman. Cuma pada waktu kita menjalani sampai akhir zaman itu, banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Jadi seperti Tuhan Yesus pada waktu mengorbankan dirinya untuk yang kita namakan Paskah, kita pun juga menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi kita juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi bukan berarti kita menerima pengorbanan Paskah, dah rampung. Tidak. Kita masih menghadapi tantangan, makanya kita namakan ini tantangan Paskah. Kita menghadapi tantangan, masalah-masalah, kesukaran-kesukaran, godaan-godaan, pencobaan-pencobaan. Masih kita hadapi. Pak Paulus dalam khotbahnya, minggu pertama kalau salah, itu mengatakan kita dituntut, oleh karena itu kita dituntut. Dalam Paskah kita ini kita dituntut untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap percaya dan beriman. Meskipun kita banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Saudaraku sekalian, pada waktu kita menghadapi tantangan dan pencobaan itu, ada yang kita sudah berjalan terus selamat sampai di surga. Ada yang baru pertengahan jalan, kita sudah terpaksa harus menghadap kepada Tuhan karena kita sudah selesai mengerjakan tugas-tugas kita. Pak Dodi beberapa hari yang lalu meninggal. Hamba Tuhan di GJKI di Solo sudah meninggal. Bukan karena dia kalah, tetapi karena tugasnya sudah selesai dan dia diminta Tuhan, kamu beristirahat dulu. Tinggal kita ini berarti kita belum selesai, masih banyak menghadapi tantangan. Dan kalau kita sudah selesai pasti akan dipanggil Tuhan. Tuhan akan berkata, "Nak, tugasmu di dunia ini sudah selesai." Demikian terus-menerus, satu persatu dipanggil Tuhan. Yang sudah selesai, kita akan dipanggil Tuhan. Kita telah menyelesaikan Paskah yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Mari saudara kita lihat berikutnya. Dalam Yohanes 11 ayat 25, kita baca dulu firman-Nya. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan ini. Saudara bisa membaca dari apa yang tertulis di sini, ataupun dari Alkitab saudara. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Silahkan duduk, saudara. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Akulah kebangkitan. Tuhan Yesus pertama mengatakan dulu, akulah kebangkitan. Pada waktu itu Lazarus sudah meninggal dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Dua diberikan, satu kebangkitan, yang kedua adalah hidup. Kemudian barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini yang ketiga yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita yang utama. Banyak anugerah Tuhan, banyak pemberian Tuhan, tetapi tiga ini adalah merupakan yang utama di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus. Yang ketiga itu adalah, pertama, Yesus adalah kebangkitan. Yang kedua, Yesus adalah hidup. Yang ketiga, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya kepada setiap murid-muridnya yang percaya akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Kita lanjutkan slide berikutnya, Mas. Ini adalah salah satu ilustrasi gambar orang yang sudah meninggal. Itu ada lubang kuburnya. Pertama, kalau dia percaya, dia beriman, dia menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, maka walaupun dia sudah mati, dia itu dihidupkan kembali. Makanya Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Dia diberi kehidupan. Kemudian dia mendapatkan jiwa yang baru di dalam kehidupannya itu, di dalam mengikut Tuhan Yesus, dia hidup, kemudian dia mendapatkan kehidupan, dia mendapatkan kebangkitan, dia mendapatkan kehidupan. Sudah dua. Kemudian dia yang percaya dan menerima Tuhan Yesus akan tetap menuju kepada kehidupan yang kekal atau kita namakan surga. Jadi ada tiga hal, setidaknya tiga hal anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anaknya, umatnya yang percaya. Satu, diberi kebangkitan. Yang kedua, diberi kehidupan. Yang ketiga, diberi surga, disediakan surga. Jadi, muridnya Tuhan Yesus itu yang sudah mendapatkan kebangkitan, mendapatkan kehidupan, mendapatkan surga, itu adalah yang utama, syarat utama untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kita akan lihat lagi slide berikutnya, silakan saudara. Kalau saya buat skemanya, itu saudara akan lihat di sana ada yang sudah mati, tapi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Pertama, dia akan mendapatkan kebangkitan. Atau disebut juga dalam Alkitab Anastasia. Anastasia berarti kebangkitan. Jadi kalau Anda punya anak, punya saudara lahir, kasih nama Anastasia, bagus sekali, itu artinya kebangkitan. Dia mendapatkan Anastasia atau kebangkitan. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya, beriman, yakin pada kemenangan Tuhan Yesus, pada Paskah Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan Anastasia, yaitu kebangkitan. Apa yang bangkit? Pertama, jiwanya itu bangkit. Anastasia itu, istilah itu dalam Alkitab hanya diberikan kepada orang yang percaya saja. Orang yang percaya dan beriman. Nah, kalau tidak percaya, tidak beriman, bagaimana? Tidak mendapatkan Anastasia. Jadi Anastasia, kebangkitan yang dari Tuhan, ini diberikan kepada anak-anaknya yang percaya. Saudara dan saya itu mendapatkan Anastasia.
Pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, itu sudah mendapatkan anastasia, sudah ada jaminan anastasia. Kalau kita percaya dan menerima Yesus, kita mendapatkan anastasia. Yang kedua, itu kita mendapatkan hidup. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anastasia, dia mendapatkan hidup. Dalam Alkitab, hidup untuk anak-anak Tuhan, hidup untuk orang-orang yang percaya, itu memakai istilah zoe, kehidupan. Itu berasal dari bahasa Yunani-nya. Zoe itu artinya hidup langgeng, hidup kekal. Jadi kalau kita sudah dibangkitkan, kita itu mendapatkan hidup yang kekal. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Kepada kita-kita inilah hidup kekal itu, atau zoe itu, diberikan. Kalau tidak percaya, tidak menerima Yesus, ya tidak mendapatkan zoe, dia ada mendapatkan, tapi namanya bio. Bio itu ya hidup, tapi bukan hidup kekal. Bio artinya hidup, tapi bukan hidup langgeng itu. Bio artinya hidup, tapi hidup yang dimiliki oleh binatang, kambing mbek-mbek, kucing meong-meong, itu mereka itu hanya dapat bio. Makanya ada bioskop. Bioskop berasal dari kata bio, hidup, skop itu artinya gambar. Bioskop artinya gambar hidup atau film. Film itu ada gambarnya, dia gerak, hidup. Tapi tidak memiliki hidup langgeng. Itu hanya gambar saja. Kepada siapa diberikan hidup langgeng ini? Diberikan kepada kita yang percaya dan menerima Yesus. Anda dan saya. Dan semua saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, menerima hidup kekal ini atau hidup langgeng ini. Saudara, sudah dua Tuhan menganugerahkan kepada kita. Satu, kebangkitan. Yang kedua, hidup kekal atau zoe ini. Zoe tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, tidak menerima Yesus, menolak Yesus, tidak mungkin diberikan zoe. Dia hanya diberikan bio. Itu salah satu anugerah bagi Tuhan untuk kita. Kita dibangkitkan, anastasia, kita mendapatkan zoe atau hidup kekal. Nah, setelah mendapatkan dua ini, kita mulai menjalani hidup Paskah. Kita mulai berjalan menggunakan kebangkitan, memakai hidup kita berjalan menuju ke arah surga. Pertama, kenapa kok ke arah surga? Kenapa kok tidak ke Gua Selarong itu? Karena tempatnya orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan yang memiliki hidup yang kekal atau zoe tadi, itu tempatnya itu hanya di surga. Makanya tidak mungkin anak-anak Tuhan terus meninggal, mati, jadi penunggunya Gua Selarong, tidak mungkin. Mau penunggunya Gunung Kawi, tidak mungkin. Tempatnya bagi kita yang telah memiliki kebangkitan dan telah memiliki zoe, hidup yang kekal itu, hanya di surga tempatnya. Hanya surga yang bisa menampung kebangkitan dan hidup yang kekal. Itu hanya surga saja. Kalau begitu, orang yang tidak percaya bagaimana? Ya tidak mendapatkan. Kalau kita selidiki dalam Alkitab itu, tempatnya orang yang percaya itu hanya nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Allah Bapa. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Di mana tempatnya itu? Tempatnya adalah di surga. Saudara sekalian, saya ucapkan selamat bagi kita semuanya, karena kita percaya, yakin
bahwa kita telah memiliki kebangkitan, kita diberi hidup kekal, itu tempatnya adalah di surga. Tidak mungkin nyeleweng-nyeleweng ke Gua Selarong tadi. Tidak mungkin nyeleweng-nyeleweng ke Gunung Kawi itu. Tempatnya ya di surga itu, bersama-sama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang dinamakan masa Paskah, perjalanan kita menggunakan kebangkitan kita, hidup kita menuju ke surga. Di dalam perjalanan ini menuju ke surga itu banyak hal-hal yang tidak mudah kita hadapi. Ada masalah-masalah yang sulit sekali kita hadapi, mungkin ada yang masalah yang mudah, Tuhanlah yang mengatur. Tuhan mengatur dengan rencananya Dia. Jadi banyak hal yang harus kita hadapi. Ini yang seperti disampaikan oleh Pak Paulus pada khotbah minggu pertama. Banyak hal yang harus kita hadapi. Kita dibutuhkan ketaatan, kesabaran, keteguhan di dalam kita menjalani menuju ke surga. Kita baru memiliki kebangkitan dan baru memiliki hidup. Sudah ada disediakan Tuhan surga. Dan itu pasti untuk kita. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu dikatakan surga itu pasti untuk kita. Kalau kita lihat konteksnya dalam Alkitab, itu surga itu tidak diisi oleh orang-orang yang tidak percaya. Surga itu hanya diisi oleh orang-orang yang percaya. Makanya dikatakan kalau kita pelajari kata surga itu dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Alkitab Perjanjian Barunya dikatakan uranois, berasal dari kata Uranos. Uranos itu artinya surga. Dan kalau kita pelajari selanjutnya, Uranos itu isinya hanya orang-orang percaya. Makanya doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu dalam bahasa Yunani-nya dikatakan Pater emon ha entois uranois, agias teto to onomasu, el teto heibasiliasu, geneteto to telemasu. Jadi artinya Bapa kami yang ada di surga. Kata kami itu kami orang-orang percaya. Di mana letaknya? Di surga. Jadi surga itu tempatnya orang-orang percaya. Kuduskanlah namamu. Tempat kudus itu surga itu. Tempatnya orang-orang percaya. Tempatnya orang-orang yang sudah memiliki iman kebangkitan, hidup, tinggal tempatnya saja. Di mana itu? Di surga. Demikian kita ini betul-betul mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan itu. Anugerah yang luar biasa. Memang tidak sekaligus kita dibangkitkan, kita dikasih hidup, dikasih zoe, kemudian langsung masuk surga. Statusnya masuk surga. Tetapi kita masih perlu menghadapi tantangan, kesulitan, dan sebagainya. Makanya di atas dunia ini, selagi manusia kita masih hidup, kita banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi kesukaran, banyak menghadapi hal-hal yang menyakitkan kita, banyak musuh kita, dan sebagainya. Jadi bukan enak-enakan, tidak ada musuh. Bukan enak-enakan, duit peledang-peledang datang dari surga. Tidak, banyak kesulitannya. Ini yang disampaikan oleh Pak Paulus pada khotbah minggu pertama. Banyak kesulitan, banyak yang harus kita hadapi, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Jika kita setia kepadanya, tetap percaya kepadanya, menetapkan hati kita, pikiran kita, Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Dan menyelesaikan perjalanan kita sampai menuju ke Uranos atau surga. Kalau sudah sampai di surga, tidak ada lagi ratap, tangis, air mata. Tidak ada lagi kesusahan, kepedihan, dan tangisan. Tidak ada lagi penyakit-penyakit. Tidak ada lagi, Pak Paulus misalnya
Bune aku kerokno, ndak ada lagi. Karena apa? Di surga sudah ndak perlu kerokan. Angin masuk itu wes bablas dewe anginnya itu. Jadi tidak perlu ada poskadon, tidak perlu ada ya segala macam obat-obatan kerok-kerokan itu tidak ada. Karena di sana sudah aman. Baru aman 100% aman, 100% aman. Tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi godaan. Tantangan itu selama kita ada di dunia ini, selama kita menjalani masa Paskah itu, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kalau sudah sampai masuk surga, oh bahagia, bahagia. Kesusahan kita yang dulu rasanya berat sekali, itu belum apa-apa dibandingkan dengan sukacita kita nanti selama di surga yang kekal. Tuhan memberkati.